sebelum kita exercise, at least kita harus take shower. Take shower. Nah, Kenapa tuh Pak Gede? ya namanya respect orang yang di sebelah kita, mungkin karena kita odor kita. Oh ya, biar nggak bau badan ya. Oh gitu Itu yang kan. Pare! One more! Woo! Power shift apa? Sama kami! Sama! Sama kami! Pelan-pelan saja, bukan selalu lakukan dengan repetisi yang banyak. What's up guys? Welcome home, far away from home. Nice to meet you and welcome back again on David Bond 85 channel. So guys, first of all, thank you very much bagi kalian yang sudah menonton dan mensupport channel ini dengan subscribe dan like. Dan bagi kalian yang pertama kali visit my channel, jika kalian suka dengan channel ini, the best thing that you want to support is just subscribe, like, or you want to put the comment down below. Tentunya tentang yang positif dan membangun, oke? Jadi pada kesempatan kali ini saya selalu memberikan tips dan sedikit experience tentang kehidupan kru yang bekerja di kapal pesiar. Halo teman-teman, nama saya Gede dari Bali. Nah, kebetulan saya sekarang bekerja di salah satu perusahaan kapal pesiar yang bernama Princess Cruises. Nah, Yeah. Jadi guys, pada kesempatan ini kita akan membuat tentang informasi tentang kru gym di dalam kapal pesiar. Karena setelah kru selesai bekerja, biasanya mereka selalu menyibukkan diri untuk berolahraga ya guys. Karena olahraga sangat penting guys untuk menjaga supaya badan kita tetap sehat. Karena di sini aktivitasnya lumayan rutin, lumayan banyak ya. Jadi sebelum kita untuk ke kru gym, biasanya apa aja sih yang perlu disiapkan Pak Gede? biasanya yang paling penting itu, biasanya setiap gym itu meskipun di Indonesia atau di mana-mana, kita harus mengikuti peraturan yang namanya setiap peraturan di gym itu. Nah, seperti misalnya di sini di kapal pesiar juga mempunyai peraturan tersendiri. Contohnya yang paling pertama itu uniform dan safety. Safety itu dimaksud di sini adalah sepatu. Karena kita kan namanya exercise, pasti kita angkat beban, angkat dumbbell, siapa tahu jatuh. Nah, biar safety first, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga, yang kedua, sebelum kita exercise, at least kita harus take shower. Take shower. Kenapa? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kenapa tuh Pak Gede? Ya namanya respect
orang yang di sebelah kita, mungkin karena kita odor kita. Oh ya, biar nggak bau badan ya. Oh gitu Itu yang guys. Guys, penting. ya. Jadinya semua orang akan comfortable untuk exercise. Iya. Kira-kira selama Pak Gede dalam seminggu nih berapa kali Pak Gede selalu olahraga atau pergi Kalau ke gym? kalau saya kalau ada tenaga saya akan nge-gym. Tapi biasanya dalam 1 minggu saya exercise selama 5 hari. 2 hari istirahat dan 5 hari exercise. 5 kali berturut-turut. 5 kali berturut, Ya. wow. Dan 2 hari istirahat. Itu Pantesan kalau nggak guys, sibuk. lihat badannya tuh. Nggak sibuk. Atletis ya. Iya. Jadi Pak Gede ini kan kerjanya di dining kalau nggak salah ya. Iya. Iya, jadi Pak Gede ini waiter guys ya, kerja di dining. Jadi ya membutuhkan stamina dan fisik yang memang harus fit ya. Dan menjaga stamina dan fisik harus fit ya memang harus berolahraga gitu. Karena di sini pun juga disediakan buat kita sebagai kru agar kondisi badan kita tetap terjaga guys gitu. Jadi Pak Gede kayaknya langsung aja nih kita Ya, cek. boleh. Ya. Bye Boleh. guys. So don't skip this video and stay tune on my channel, oke? Jadi sebelum kita pergi ke kru gym, ya saya sama Pak Gede ya, kami akan menunjukkan bahwa di kapal pesiar ada juga yang namanya kru bar tentunya ya, pastinya buat kru ketika dia selesai bekerja mereka bisa relax di sini, dan Pak Gede akan menjelaskan tentang kru bar, mungkin sedikit gambaran ya. Gimana Pak Gede, kru bar ya? Nah, biasanya ini yang bikin para ABK, awak kapal, jadi bingung. Kadang kita mau nge-gym, nah kebetulan gym ini setelah yang namanya ini kru bar. Jadi kadang kalau saya pengen nge-gym, tiba-tiba di perjalanan jadi berubah pikiran, jadi pengen ke kru bar. Karena di kru bar ini ya suasananya sangat menyenangkan. Karena di sini seperti kalian lihat, nih ada namanya kayak ini, apa namanya? Foosball ya? Ya, foosball ya. Ya. Ini biasanya kalau malam hari bakal rame, cewek-cewek, cowok barengan main di sini sambil minum juga. Nah, di sini ada juga lounge, dan biasanya setiap hari ada event tertentu. Kadang satu hari ada karaoke night, ada disco night. Nah, yang paling rame biasanya disco night atau Latin party. Ini tempat dance-nya Pak Gede ya? Iya, benar. Oh iya, jadi Iya. kalau misalnya diskonya udah dimulai guys, biasanya lampunya langsung lampunya langsung digelapin, dan ya memang ya seperti layaknya disco lah, dan memang sangat bagus sih ya gitu. Dan kita juga harus mengkontrol kayak minum alkohol, harus terkontrol juga Pak Gede ya. Iya, benar. Iya, jadi ada limit alkohol di sini, jadi nggak boleh terlalu over juga gitu. Oke Pak Gede, kayaknya langsung aja nih kita cek. Jadi guys, sekarang kita sudah ada di kru gym ya, bisa dilihat alat-alatnya. Mungkin Pak Gede bisa sambil ngenalin alat-alatnya apa aja, sekilas pengetahuan aja ya. Kita juga nggak terlalu Iya. expert ya. Kalau di Mungkin sini, dari sini ya. Kalau di sini biasanya perusahaan kapal pesiar itu memfasilitasi para kru dalam hal nge-gym itu dengan alat yang sangat bagus. Ini alat Standar internasional ya? Internasional. Wow. Semua alat di sini buatan Amerika kayaknya. Wow, tuh guys bisa dilihat. Ya. Ini salah satu alat yang paling digemari oleh semua orang. Ini bench press. Ya. Ini untuk melatih otot dada. Pasti kalian semua udah tahu nih, latihan otot dada juga bisa latihan squat. Squat di sini. Tapi yang paling penting, Pak David, sebelum latihan, yang paling penting itu kita harus pemanasan dahulu. Wow. Itu yang paling penting. Jangan langsung main angkat, karena pemanasan itu sangat penting, tujuannya untuk melancarkan aliran darah kita langsung ke otot, jadi otot nggak tegang, jadinya nggak kram. Dan yang paling penting itu kita jadi stamina kita lebih terforsir, jadinya lebih maksimal dalam exercise. Iya, karena untuk supaya nggak cedera juga ya. Gitu. Oh iya, cocok nih jadi instructor nih kayaknya. Waduh. Saya juga diajarin dulu baru pertama kali nge-gym. Terus apa lagi nih Pak Gede selain ini? Kalau ini ada ukurannya ya? Iya. Di sini biasanya ya dari 2 kilo, dari 2 kilo dan sampai 25 lbs atau sekitar 15 kilo. Ya, kebanyakan di sini pakai lbs. Kalau dari Pak Gede ini biasanya yang berapa kilo nih pernah di Wah, ya exercise? kalau saya setiap orang sih beda-beda ya.
stylenya. Kalau saya pengennya itu nggak bulking itu artinya pengen besar. Saya nggak, pengennya sih kering aja. Jadinya jadinya saya milih repetisi lebih banyak daripada harus lebih berat. Lebih berat itu saya nggak terlalu ini. Gila guys, luar biasa ya pengalaman dan perhitungannya. Terus apa lagi nih Pak Gede? Nah, dan juga yang di sini nih, ini namanya alat multifungsi bar. Ini biasanya saya lakukan buat pull up. Pull up ini untuk latihan upper body part kita, supaya kita kelihatan keren. Biar bentuk badan kita jadi V, jadi lebih sedikit atletis. Gila. Biasanya ini saya lakukan pull up ini sekitar 4 set. Satu set itu sekitar 10 repetisi, 10 kali. Dan istirahat 30 detik aja. Itu bebannya kira-kira yang berapa Pak Gede kalau Pak Gede biasanya? Kalau ini ada beban. Nah, dari 20 lbs sampai 200 lbs. Nah, ini fungsinya sih multifungsi. Ini biasanya kalau coba saya praktekkan dulu. Nah, guys, keep watch ya. Siapa tahu ini bisa bermanfaat ya buat kalian yang pengen keep bodybuilding ya. Di sini sih kalau alat ini multifungsi guys. Nah, kalau seperti ini pasti kalian sudah tahu ya. Kalau yang sering nge-gym, nah ini untuk bicep kalian. Sekedar contoh aja, padahal kalian sudah tahu ya. Nah, seperti ini. Nah, yang paling penting itu nggak beratnya sih, tapi momentumnya. Kalian bisa merasakan otot yang mana yang kena. Nah, seperti itu. Sebentar. Wah gila, hebat. Next Pak Gede. Nah, apalagi ya? Nah, ini juga nih. Ayo kita ke sini sebentar. Nah, alat ini juga banyak fungsinya, tapi secara garis besar alat ini untuk membentuk otot punggung, otot bagian belakang. Nah, dalam body manusia itu otot yang paling banyak itu adalah otot di punggung. Jadi latihan yang sebenarnya sangat berat itu adalah latihan punggung. Kalau bisa latihan punggung 1 hari, jangan ambil yang lain-lain, kaki, lengan nggak usah. Otot punggung saja, karena banyak ototnya di sana. Nah, contohnya di sini akan saya coba nih. Kalau ini biasanya untuk yang namanya sayap kita, atau disebut kalau istilahnya latissimus dorsi. Oh, itu istilah aja itu. Biasanya, nah yang paling penting itu juga dalam exercise itu adalah pernapasan. Pernapasan itu yang paling penting. Ketika kita mengangkat, usahakan tarik nafas. Tarik nafas melalui hidung. Pelan-pelan dan hembuskan nafas. Begitu juga. Udah capek lah. Maklum udah lama nggak nge-gym. Nah kalau ini kalau nggak salah barbel ya guys ya. Ini biasa nih. Ini dumbbell ya. Dumbbell ya. Sering juga kan pakai ini, pakai dumbbell kayak gini sering juga. Ya ini mah kalau di tempat gym nggak ada dumbbell. Bukan tempat gym. Bukan tempat gym. Tempat makan namanya. Ini harus ini kalau makan ini nasinya. Iya. Guys, jadi mau dicontohin, simak ya. Biasanya di sini yang paling penting, biasanya untuk pemula ya. Jangan gengsi dulu. Biasanya yang saya perhatikan, orang yang pertama nge-gym itu bisa kelihatan banget. Nah, biasanya orang yang pertama nge-gym itu langsung ambil beban yang berat. Ini nggak usah, yang ringan saja. Ringan saja. Gengsi jadi pura-pura kuat gitu ya, padahal mah ternyata terpaksa gitu. Bener. Sebenarnya dumbbell ini adalah juga alat multifungsi.
bisa melatih semua bagian tubuh. Nah, saya contohkan salah satunya. Ini dumbbell ini juga bisa melatih contohnya trapesium. Trapesium ini otot di bagian leher sampai ke pinggang. Biar kelihatan lebih maco kalanya. Kayak seperti ini. Pelan-pelan saja. Mantap guys. Yang paling penting itu repetisi yang harus banyak. Gak usah terburu-buru ya. Iya, santai saja. Nah, ini banyak cara untuk mengambil. Nah, ini juga latihan seperti ini. Pelan-pelan saja. Dan selalu lakukan dengan repetisi yang banyak, dan semakin sedikit waktu istirahat semakin bagus. Istirahat 30 menit saja. Bila perlu jangan istirahat. Langsung ambil. Istirahat terus boleh sambil makan, minum gitu Pak Gede? Minum boleh. Oh, minum makan nggak boleh? Ya. Makan habis nge-gym bagus gitu. Kirain istirahat setengah jam, makan, minum itu, terus habis itu nge-gym lagi, nggak bagus ya? Tapi jangan dipaksain, kalau lapar ya makanan. Nah, yang paling penting juga ini, biasanya orang yang sering melupakan yang namanya latihan kaki. Kaki? Padahal lower body part kalian itu yang sangat penting. Karena David kebanyakan nih orang, wah kenapa nih nggak gede-gede, nggak kebentuk? Tahu nggak kenapa? Karena mereka jarang latihan kaki. Padahal nggak ada hubungannya, Pak. Kalau orang ngapain latihan kaki pengen besarin badan? Kalau kita latihan kaki itu mengundang anabolik kita. Anabolik itu fungsinya untuk memperlancarkan semua otot di dalam tubuh. Jadi kalau kita latihan otot kaki kayak squat itu pasti akan membentuk namanya otot yang di seluruh badan. Lebih balance ya. Gitu katanya. Tapi emang bener. Saya udah buktikan. Latihan kaki seperti alat mana Pak Gede? Nah, latihan kaki ini juga bisa dipakai ini bench press ini. Saya tunjukin sekarang. Ini squat. Misalkan yang ringan dahulu ya. Iya, yang ringan aja Pak Gede. Ini 25 lbs. Sekitar 10 kilo. Nah, ini latihan otot kaki. Squat di sini fungsinya untuk membentuk paha depan, paha belakang, dan juga pinggul. Ya, 3 otot yang kita latih dalam squat. Tapi biasanya ini favorit para wanita ya. Favorit para wanita. Usahakan kaki selebar bahu, jangan terlalu lebar, karena akan kalau terlalu lebar pergelangan kaki Anda akan terasa sakit atau nyeri. Jadi usahakan kaki selebar bahu saja. Nah, pas turun usahakan kalian merasakan yang bergerak itu pinggul kalian. Gambar gitu. Usahakan juga pernapasan kalian yang paling penting. Nah, setidaknya seperti itu. Gimana guys? Gimana? Ada bayangan kan? Mungkin bisa dipraktekkan nanti ya, exercise ya. Ya. Salat berikutnya apa Pak Gede nih Pak? Salat berikutnya, saya tadi lupa ini. Biasanya kalau baru datang kan pemanasan nih. Nah, ini daharatnya. Oh. Setidaknya 10 menit atau 5 menit untuk latihan pemanasan. Nah, di sini untuk melatih yang namanya otot lengan, bahu, dan juga otot kaki, paha, juga pinggul. Ini hampir keseluruhan badan ini dilatih. Ini namanya air walker, air walker di Indonesia. Tapi ini dalam bentuk internasional. Jadi kalau baru datang bisa langsung pemanasan lewat ini Pak Gede ya? Iya, langsung ini bagus nih. Ini semua kena seluruh body. Bagus nih. Kayaknya saya mau coba nih Pak Gede. Oke. Karena saya baru datang ya, jadi disarankan sama Pak Gede untuk exercise pemanasan dulu ya. Itu seperti ini guys. Ini ke depan bukan Pak Gede? Nah, itu ke depan. Iya. Ini
bisa diatur juga mesin ininya Iya. Pak Gede ya. Mantap gas. Ini berapa lama Pak Gede kurang lebih? Biasanya 5 menit atau 5 10 menit. Tapi tergantung kalau Pak David pengen membakar kardio itu bagus. Ambil sekitar 1 jam. Sampai juga Pak Gede ya. Ya udah, kayaknya udah cukup. Udah Pak. Ya, tadi udah guys udah jelasin ini salah satu alat yang untuk apa ya? Untuk pemanasan juga bisa, atau ini juga lari juga bisa Pak Iya, Gede ya, jogging ya. kardio. Kardio ya. Di sini alatnya termasuk lengkap Pak Gede ya. Ya, lumayan ya. Hampir semua yang dibutuhkan ada di sini untuk para Dan ini bisa semuanya. dibilang standar internasional Iya, ya. standar internasional. Tahu nggak ini alatnya, Mbak? Kurang lebih berapa Pak Gede? Satu alat ini, satu unit sekitar 80 juta. Gila. Iya, 80 juta. Saya search di internet mereka rekor udah 80 juta satu Gila, unit. guys. Itu 80 juta bisa bangun gym loh. Iya. Kelihatan dari tempat gym kalau jadi member per bulan mahal itu biasanya alatnya Alatnya pasti bagus ya. Oh. Tapi intinya sih kita sendiri kalau latihan bagus, pengen body bagus, kalian harus kerja keras, jangan asal harus minum susu biar cepat. Percuma juga kalau kita minum susu tapi nggak latihan, percuma. Dan juga kalau latihan tapi pengen body besar, itu bagus dibarengi dengan susu. Iya. Jadi support ya untuk apa? Untuk vitaminnya ya. Nah di sini alat yang paling bagus ini paling mahal juga ya. Tapi out of order. Oh, rusak ya. Aduh guys, ya jadi apa ini? Recycle ya? Iya, bicycle. Ada langsung ada layarnya. Kayak main game. Iya. Oke. Apalagi Pak Gede? Semuanya biasanya ini, nah ini hampir semua di tempat gym Indonesia juga ada ini. Oh iya. Ini namanya chest press. Chest press. Chest press sama untuk body press itu latihan dada. Dan di sini ini latihan paha juga, paha depan dan paha belakang. Buat kaki juga bisa ini Pak Gede? Ya, ini lah Otot buat belakang. kaki ya? Oh, Untuk iya. paha. Gila. Ini favorit, olahraga favorit saya. Biasanya. Biasanya dikasih program nggak Pak Gede sendiri? Mungkin 1 minggu apa latihan ini, 1 minggu latihan ini, 1 minggu latihan ini, untuk membentuk beda-beda badan apa enggak? Biasanya kalau ngomongin para atlet nih, Iya. para atlet bodybuilder atau sekelas di bawah bodybuilder, biasanya mereka latihan menggunakan jadwal. Kayaknya seperti 1 hari kita ngambil dada sama lengan. Nah hari kedua nggak boleh dada lagi sama lengan, harus ngambil punggung atau kaki. Jadi- Tapi kalau ingin membentuk cepat, kalian bisa mix semuanya. Tapi kalau untuk pengen saya pengen besarin otot lengan. Nah 1 hari itu aja, jangan ambil yang lain. Pasti bakal cepat gitu. Tapi kalau pengen cepat bentuk semuanya ambil. Tapi repetisi yang banyak. Iya. Berarti harus rutin juga Pak Gede ya? Ya itu yang penting. Iya. Terus ada tips nggak Pak Gede nih untuk menjaga supaya badan tetap fit, latihan fit? Apa tuh kira-kira? Dari konsumsi makanan atau mungkin dari istirahat atau gimana? Yang paling penting itu sebenarnya latihan, exercise, tapi jangan terus-terus latihan karena istirahat itu juga penting. Karena otot itu kita nggak boleh memforsir terus otot kita. Otot kita juga butuh yang namanya istirahat untuk mengembalikan jaringan-jaringan yang rusak. Oh gitu. Gitu kan. Dan juga makanan yang paling penting. Kalau pengen body bagus, jangan makan makanan yang berminyak. Oh. Apa tuh makanan yang bagus kira-kira Pak Gede? Yang mungkin biasa dimakan para atlet ya? Biasanya protein kayak kacang-kacangan. Oke. Dan juga ikan yang paling penting itu ikan. Iya. Itu proteinnya salmon, tapi mahal ya. Iya. Tapi mahal. Oh. Tapi kalau kita kerja di kapal kan Itu udah gratis ya? Itu gratis. Tapi kalau udah di rumah lah
Telur rebus aja ya Pak Gede. Telur rebus juga ngitung-ngitung gitu kan. Kalau untuk perut gimana nih Pak Gede? Nah, kalau Latihan untuk perut secara umum sih seperti yang tadi. Tapi ya saya mau cerita dulu nih. Iya. Nah, biasanya nih dulu saya punya pengalaman, wah bodinya gede, kayak bodinya gede. Tapi ketika melihat ada orang bodinya atletis, tapi pas buka baju perutnya kotak-kotak, wah semua langsung kalah, semua langsung wah gimana caranya itu. Dan makanya proporsi body kita harus semuanya kena dari atas sampai ke bawah. Nah ini contohnya kalau pengen perut kotak-kotak inilah. Nah kalau saya nih, ini setiap hari saya ambil. Ini adalah alat ini adalah untuk kayak seperti habis ngambil lengan atau bench press kan istirahatnya 30 menit. Nah kalau saya nggak istirahat, inilah istirahat saya. Harus. Ya. Wah, mungkin dipraktekkan. Di sini kalau saya ada dua cara, yang namanya latihan otot perut atas dan bawah. Kalau otot perut yang di atas, tumpukan sedikit badan kalian. Nah, jangan terlalu turun, karena kalau terlalu turun kayak seperti ini, kalian akan merasakan namanya istirahat. Jadinya cukup seperti di sini saja. Cukup ya. Jadi tekan ya. Dan usahakan badan kalian sedikit membungkuk. Ini untuk latihan perut di bagian atas. Seperti ini. Kayaknya paling sulit untuk bagian perut ya Pak Gede. Iya. Itu dah. Nah, kalau untuk latihan perut yang di bawah, kalian harus punggung kalian harus lurus. Usahakan kalian seperti ini. Kalian harus merasakan di pinggang atas ini bergerak. Nah, seperti ini. Kalau saya. Oh, jadi kalau para gym itu ketika ngeliat orang yang perutnya six pack itu mereka udah otomatis langsung salut ya? Iya, langsung salut karena yang otot perutnya paling sulit. Meskipun 10 tahun. Iya, susah ya. Kalau nggak serius nanti. Gila guys. Saya baru tahu ini, kalau nggak dijelasin gini saya nggak tahu nih. Memang butuh banyak bertanya dan tentunya ya memang harus tanya sama yang pengalaman ya, kalau nggak gitu kita nggak akan tahu ilmunya gitu. Kalau biasanya nge-gym jangan lupa nanya-nanya, nggak usah malu nanya. Iya, kadang-kadang kita malu gitu ya. Atau nggak search di YouTube-nya David Wong. Instrukturnya gede ya, Pak Gede instrukturnya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir nih Pak Gede buat para sahabat-sahabat kita ya, yang mungkin yang kerja di kapal pesiar, yang mungkin mereka baru pertama kali belajar nge-gym ya. Apa nih Pak Gede? Biasanya sih mana ya? Pesan saya nih bagi kalian yang sudah bekerja di kapal pesiar, jangan lupa untuk menjaga tubuh kalian supaya tetap sehat. Nah, salah satu caranya itu ya ke tempat nge-gym. Meskipun kalian sesibuk apapun, secapek apapun, usahakan kita selalu at least exercise untuk menjaga imun kita. Oh gitu guys. Jadi Pak Gede terima kasih banyak nih untuk saran-sarannya dan tipsnya. Semoga sukses selalu, karirnya bagus selalu dan sehat-sehat selalu Pak Gede ya. Ya guys, jadi tadi kurang lebih sudah dikupas habis sama Bapak Gede ya, dan juga dia sudah memberikan tips ya dan pengalamannya selama bekerja di kapal pesiar dan selalu olahraga. Jadi saya harap video ini bisa bermanfaat buat kalian guys ya. Dan sekali lagi, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dan di like dan kasih positif komen di bawah ya. Jadi terima kasih, sampai ketemu lagi pada video saya yang berikutnya. Oke, and see you and ciao.